Oke, sebelum lanjut nonton tayangan Akal Sehat, saya kasih tahu dulu cara investasi di Binomo. Oke, ini akun real saya. Di sini sudah ada saldo yang telah saya isi. Saya mau investasi di 1,4 juta rupiah. Yes, naik terus. Naik terus. Naik terus. Naik terus. Mantul, mantap betul. Yes. Saldo saya sudah nambah. Mantap. Untuk menarik dana, Binomo mungkin memerlukan verifikasi akun. Ini dibuat untuk alasan keamanan. Anda dapat berlatih terlebih dahulu di akun demo dan dapatkan bonus 14 juta rupiah di akun demo. Daftar di Binomo, partner perdagangan yang jujur. Klik link di deskripsi. Halo, apa kabar Anda semua? Ini senang sekali nih hari akhir pekan, hari Sabtu. Kita masih tetap ngobrol dan saya janji deh sama Bung Rocky Gerung ini karena hari Sabtu akhir pekan kita nggak usah terlampau serius ya, ngobrol-ngobrolin yang santai-santai saja. Ini yang sedang heboh ini ada tren yang di kabinet nih, tren baru ya, nih sepatunya sebelahan gitu ya. Itu rupanya trennya dibawa oleh Ibu Menlu Retno Marsudi, itu Bung Rocky. Saya cari-cari nih, penasaran apa sih ini? Rupanya disebutnya dalam fashion namanya mismatch shoes. Nah, gitu. Dan ini tren, sebenarnya tren lama, sudah tren lama, tapi balik lagi ke tahun 2021, balik lagi. Dan yang membawa ke kabinet Ibu Menlu. Ya, dan cantik, Bu Menlu cantik, mismatch gitu kan. Dan yang bahaya kalau kabinet otaknya itu mismatch gitu. Nah, itu bahayanya. Ya. Jadi kalau fashion itu bagus, Bu Retno fashionable untuk. Sebetulnya istilah di dalam ilmu dandan itu namanya cross dressing gitu, cross dressing ya, tabrak lari, mismatch. Oke. Tabrak lari, cross dressing ya. Mungkin ya, tabrak lari kalau face dressing itu ya, gaya Perancis tuh, cross dressing ya. Jadi bisa pakai, kalau orang punya 4 baju, dia bisa jadi 16 cross dressingnya tuh, disaling silangkan gitu. Dan itu bagus juga supaya kita menghemat, dan itu tandanya bahwa Ibu Retno itu mengerti fashion. Nah, itu enaknya tuh kalau Menlu mengerti fashion, karena mungkin terlalu pusing untuk mengerti isi kepala presiden, nah lebih baik mengerti fashion aja tuh. Dan kelihatannya begitu. Kan kita bisa baca Bu Retno itu mau mencuri perhatian supaya publik nggak terlalu mempersoalkan polisinya tuh. Kalau soal polisi banyak yang bolong nih, Menteri Luar Negeri. Tapi memang diperlukan sebetulnya hal-hal semacam itu, semacam social gimmick atau cultural snapshots. Orang, dulu kan Bu Susi keren karena ada tattoo di kakinya tuh. Sekarang Bu Retno pakai mode itu. Nanti kita ulas lebih panjang kalau itu berakibat pada kebijakan nanti tuh. Bahwa tapi sebagai Menteri Luar Negeri itu mungkin yang dimaksud bebas aktif gitu. Jadi, itu gaya bebas aktif dari Ibu Retno. Itu kira-kira tanggapan saya begitu. Dan cuman satu hal yang penting sebetulnya, yang biasa pakai mismatch itu atau cross dressing kan, itu anak-anak muda yang apa namanya, kalangan Rastafari, yang pang ya, generasi pang gitu. Pang itu yang jiwanya bebas merdeka, jadi bisa apa aja tuh kan. Saya nggak tahu Ibu Menteri itu bebas merdeka nggak jiwanya kalau lagi sidang kabinet itu. Ya. Dulu pada tahun 90-an ada striker sepak bola yang bengal, namanya Rocky Putire Ramdhani dari Maluku. Dia terkenal sekali nih. Bukan hanya di luar lapangan, di dalam lapangan dia juga menggunakan sepatu kiri yang berbeda-beda gitu. Tapi memang keren. Nah, ini iseng sekali netizen karena sedang beredar nih foto di depan istana Bu Menlu, Menteri Nadiem, Ibu Menkeu dan Pratikno pakai sepatu yang juga berbeda gitu. Tapi saya bilang kaget juga saya ketika menerima kiriman itu gitu.
dan komentarnya sudah macam-macam di netizen, tapi ternyata itu editing gitu. Jadi jangan dilaporkan dibilang itu menyebar hoax ya. Kita senang-senang sajalah gitu ya. Bagus kan, selingan-selingan itu ada infotainmentnya. Kita lagi politainment, ada infotainment. Nggak apa-apa juga kalau Menteri Nadiem atau Pak Pratikno, Ibu Sri Mulyani lakukan hal yang semacam Ibu Retno, sehingga kabinet itu terlihat gembira itu. Kan kita kalau lihat kabinet kan kayak puyeng aja, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi sekali-sekali tampil gila lah itu, bukan tampil beda, tampil gila. Yang paling penting jangan sampai tertukar-tukar antara otak kiri dan otak kanan, itu yang kalau soal sepatu ya itu nggak apa-apa. Oke lah, oke. Jadi memang kalau kita lihat, ada tadi betul, ini mungkin kalau di Jepang ada tradisi di Harajuku itu ya, tradisi yang fashion yang fashion yang gila-gilaan gitu. Kalau tadi Anda sebut ya, Harajuku, Perancis yang kita sebut kalau di Indonesia namanya fashion tabrak lari gitu, karena nggak matching antar baju dengan tanah. Oke, no problem. Tapi yang itu juga standar. Dulu siapa tuh yang pakai celana dalamnya ditaruh di luar kan, siapa namanya, Madonna kan dulu. Oh iya. Betul-betul mismatch itu. Dia pakai underwearnya itu justru di luar, bukan di dalam, sama kayak Superman itu. Ya. Dulu siapa tuh, Etienne Gautier yang merancang itu. Ya. Perancang Perancis buat ambil perhatian pada Madonna. Pada waktu itu Madonna balikkan logikanya. Madonna bilang, saya pakai baju terbalik justru untuk membalikkan pikiran laki-laki yang memandang saya tuh. Jangan-jangan ada pesan begitu juga ya, Bu Menteri kita ya? Mungkin ada pesan khusus bahwa jangan terlalu serius lah kalian netizen untuk melihat pemerintah, karena pemerintah itu sering kali mismatch gitu. Oke. Ini bahasa diplomasi dari Ibu Menteri lah. Iya. Ya mesti dipahami begitu, karena bagaimana beliau ada diplomat. Nah, mudah-mudahan aja Pak Jokowi paham gitu ya. Nah, tanda Pak Jokowi paham, dia ikuti model itu tuh. Ya. Pak Jokowi sedang sibuk naik motor di Mandalika di NTB ini, yang kemarin lagi heboh. Ada Ducatinya, motor Ducati yang akan ikut di sana, di unboxing gitu. Jadi dan Pak Jokowi ini videonya beredar, bahkan behind the scene ketika pembuatan video Pak Jokowi mau naik motor itu juga muncul di media sosial. Iya, semua orang sekarang perhatikan itu karena pusing dengan istana. Ya udah, lebih baik sebetulnya Pak Jokowi jadi pembawa bendera itu victory lap nanti, siapapun yang menang itu kan. Jadi nanti presiden kita akan diingat sebagai orang yang pertama kali finish, karena sebagai finisher kehormatan gitu, finalis kehormatan itu. Dan masuk podium, naik podium. Boleh juga seperti itu supaya Pak Jokowi mungkin lebih senang hal-hal semacam itu, karena kalau bertemu dengan pimpinan dunia kan ruwet gitu, sehingga berkesan mending main motor. Dan dulu kan Pak Jokowi kan memang hobi naik motor gitu kan. Yang motor gede yang moge yang 150 cc gitu. Moge mesin bebek itu. Oke. Di luar itu juga sekarang yang sedang lucu-lucuan adalah ada foto Ketua DPR Puan Maharani ini di Jogja, dia kelihatannya turun ke sawah gitu, nanam padi bersama dengan dua ibu-ibu. Tapi di situ kelihatan pada pakai jas hujan gitu. Pakai jas hujannya kalau ibu-ibunya dari plastik biasa aja. Dan kemudian komentar Bu Susi yang menarik gitu. Biasanya orang tanam padi itu nggak musim hujan. Saya pikir-pikir benar juga ya, kalau hujan-hujan itu di tempat terbuka itu rawan kena geledek tuh Bung Rocky. Apalagi kan di bawahnya air. Berkali-kali. Itu juga ini juga konyol itu kan. Ya, memang nggak boleh orang ada di lapangan terbuka tuh, nanti biaya pengobatannya mahal betul Ibu Puan tuh. Tapi saya anggap itu sebetulnya itu musim kering, tapi kemudian dipanggil pawang justru untuk nurunin hujan supaya jadi dramatis kan. Biasanya justru pawang untuk nahan hujan, ini pawang untuk turunin hujan tuh. Kalau nggak ada hujan itu nggak dramatis, dan saya kira tim Ibu Puan udah hitung bahwa ini akan jadi kontroversi tuh. Sama seperti ini mismatch juga karena nanam padi di tengah hujan dan itu memungkinkan tersambar petir. Itu namanya mismatch gitu, atau kegiatan yang mismatch.
Saya kira ini bukan Tapi ini penting dalam rangka pemberitaan. Ya, saya kira ini bukan salah Bu Puan. Saya yakin ini yang salah itu adalah direction-nya atau ya art director-nya lah yang membuat video ini. Kan ini kesannya ini kan akan dibuat lebih down to earth gitu ya. Jadi waktu dulu Bu Puan atau Mbak Puan dulu ketika pasang baliho kan dibully di mana-mana gitu, dan kemudian dicoba, kemudian waktu itu bikin dapur Puan, nggak dibully kalau bikin dapur. Nah sekarang ini coba lagi, tampil lagi di media. Nah begitu ini salah apa ya, salah timingnya ini. Nah dibully lagi, diketawa-ketawain lagi ini. Ini pasti tim kreatornya nih yang bermasalah, bukan Mbak Puannya nih. Jadi sebetulnya dia melanggar local wisdom, bahwa memang terlarang. Nggak ada petani nanam padi ketika hujan. Semua petani itu nunggu matahari bagus supaya terlihat ritusnya. Nggak ada ritual nanam padi sambil hujan dan cuma 3 orang. Itu mestinya satu komunitas tanam rame-rame. Itu mestinya nyontohnya Pak Harto, jangan nyontoh Pak Jokowi. Dulu kan Pak Jokowi begitu juga kan, di tengah sawah hujan, tapi beliau ingin nanam padi itu karena gagal nanam ilmu, maka nanam padi aja tuh. Oke, nggak apa-apa, boleh dicoba lain kali, yang bagus lah, jangan mesti dipikirkan dari berbagai aspek, karena kita tahu bahwa ini kan sebenarnya maksudnya komunikasi politik ya, komunikasi publik juga, jadi tentu harusnya yang sampai kepada publik itu bagus. Tapi kalau dibully ini kita anggap gagal komunikasi publiknya. Ya terutama Pak Petani bingung, ini ada apa, ini apa jari kodok di situ tuh kan. Kalau ada di sawah hujan-hujan itu bukan petani, itu biasanya anak-anak yang main-main nyari cebong di situ, karena musim hujan kan. Oke, saya tadi janji nggak usah terlampau serius, tapi tetap saja ya menurut saya selip-selipin yang serius sedikit lah. Kan kita tadi udah banyak ketawa-ketawa Bung Rocky, ini ada satu berita dari internasional dari Politico ya. Rupanya diam-diam Indonesia itu sedang bernegosiasi membeli drone ya, yang drone yang dipersenjatai dari Amerika, tapi masih jadi perdebatan ya. Ini pembelian lama nih sebenarnya sejak zaman Bush gitu, zaman Trump, tapi sampai sekarang ternyata kemudian rame ya ini, karena sampai mereka masih mempertimbangkan berbanyak hal untuk menjual senjata ke Indonesia. Ya Amerika itu selalu teliti melihat fungsinya apa itu kan, beli drone ya buat ngangkut senjata atau buat apa, jangan-jangan drone-nya itu dipasangin molotov gitu kan buat jatuhin kemana-mana. Jadi sebetulnya ini problem yang udah 2 semester ini kan, karena Indonesia nggak jelas ini. Kalau kan semua sistem pernyataan strategis itu mesti ada semacam kesepakatan diplomatik bahwa itu satu pikiran dengan membentuk fakta pertahanan itu kan. Nah Indonesia berkali-kali dianggap oleh Amerika, kenapa beli dari Rusia, kenapa beli dari Prancis gitu, padahal senjatanya buatan Amerika tuh. Jadi ini soalnya, ini bukan sekedar soal bisnis, tapi soal cara melihat politik gitu. Dan tentu Amerika menganggap wah itu mau dipakai apa lagi nih drone ini, mau dipakai buat hal-hal yang bersifat anti hak asasi manusia tuh. Karena saya baca juga itu beritanya bahwa Amerika tetap anggap pemerintahan Pak Jokowi ini tidak peka pada human rights itu. Padahal selalu ada backup perjanjian, apalagi presidennya sekarang dari Partai Demokrat itu sangat peka soal hak asasi manusia tuh. Jadi membeli senjata itu harus punya pertanggungjawaban human rights. Sementara catatan hak asasi manusia Indonesia itu masih buruk. Soal Papua, soal pelanggaran masa lalu yang dijanjikan tapi tidak diselesaikan. Jadi di belakang soal ini kita akhirnya mengerti bahwa sangat mungkin kita punya pesawat yang masih layak terbang, tetapi tidak unequipped gitu, tidak dipersenjatai itu. Jadi mungkin terbang aja tuh, tapi Amerika tahu ya kalian terbangin pesawat tempur tapi nggak ada pelurunya kan. Nah soal-soal beginian yang juga mungkin memusingkan Kementerian Pertahanan sebagai pembuat strategi itu, karena akhirnya nanti Amerika akan tagih itu. Anda kalau mau beli senjata kita itu Anda mesti jelas itu. Jangan Anda
Mismatch juga nantinya tuh. Nanti jangan-jangan dipasang radar Cina untuk mata-matai kita tuh kan. Kan ini ketegangan di Cina Selatan berlangsung tuh, dan Cina anggap oke, silakan beli drone dari Amerika, tapi yang kameranya kita yang pasang ya, kira-kira begitu kan. Itulah kalau sekedar melihat kepentingan tanpa visi politik. Nah itu sebetulnya tadi mungkin juga sinyal dari Ibu Menteri Luar Negeri melalui sepatunya kita lihat bahwa Indonesia itu mendua, warna sepatu yang satu itu ke Cina, yang satu ke Amerika, tuan. Ya, itu mismatch drones. Ya. Oke, saya kira dari fashion Ibu Menteri Luar Negeri tadi kita bisa memahami sebenarnya bagaimana politik luar negeri kita dan juga bagaimana kondisi di internal kabinet dari Presiden Jokowi ya. Itu kalau kita peka dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh Ibu Menlu. Iya, mudah-mudahan nanti besok ada berita dari Pak Prabowo untuk menanggapi berita dari Politico itu. Karena beliau sebetulnya yang harusnya lebih dahulu memberi semacam ya keterangan kecil, sinyal kecil. Apa maksudnya Politico itu mempersoalkan drone yang tidak dibeli oleh Indonesia, dan langsung Amerika menganggap bahwa dia nggak mungkin menjual sesuatu kalau nggak jelas mau dipakai buat apa tuh. Karena bisa-bisa tadi nanti drone-nya buatan Amerika, tapi kameranya adalah dipasang oleh surveillance dari Cina itu. Di situ ketegangan diplomasi bisa berlanjut sehingga Amerika merumuskan Indonesia mismatch melulu nih. Yes, mismatch weapon. Nah, itu yang terjadi nanti. Poinnya di situ tuh. Oke, Bung Rocky. Oke, sip. Ya, selamat akhir pekan netizen. Jangan mismatch dalam berpikir ya. Ya, saya khawatir nanti mismatch weekend. Nah, itu yang terjadi. Oke. Bye.